Drama panas malam ini, Bali United vs Persib Bandung, babak pertama penuh tensi tinggi. Baju Tom Haye robek, kartu kuning dan peluang emas yang bikin deg-degan. Siapa sangka, kemenangan akhirnya ditentukan oleh super sub Persib Andrew Jung. Jangan sampai ketinggalan momen-momen paling seru di lapangan. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dulu ya. Subscribe channel kita untuk update laga-laga seru lainnya. Share ke teman-teman pecinta sepak bola, dan tulis komentar kalian di bawah. Siapa pemain favorit kalian malam ini? Stadion Iwayan Dipta dipenuhi sorak-sorai supporter yang memadati tribun sejak sore hari. Laga pekan ke-11 Super League 2025-2026 antara tuan rumah Bali United menghadapi Persib Bandung menjadi pusat perhatian penggemar sepak bola tanah air. Sejak peluit tanda pertandingan dimulai pada pukul 19.00 WIB, tensi panas langsung terasa. Kedua tim menampilkan intensitas tinggi, saling beradu strategi dan kekuatan fisik. Persib Bandung yang datang dengan target meraih poin penuh, mencoba langsung menekan pertahanan Bali United. Sementara tuan rumah, Serdadu Tridatu, tak kalah agresif. Pelanggaran demi pelanggaran muncul sejak menit pertama, menandakan rivalitas yang sengit di lapangan. Suasana semakin memanas dengan duel fisik yang kerap memaksa wasit turun tangan. Para penonton dibuat tegang menyaksikan setiap aksi jual beli serangan. Setiap operan, intercept hingga dribble individu menjadi sorotan karena berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Babak pertama yang baru berjalan beberapa menit sudah menunjukkan bahwa ini bukan laga biasa. Kedua tim seolah memberi peringatan sejak awal bahwa mereka datang untuk menang. Dari atmosfer ini, terasa jelas bahwa laga malam itu akan penuh drama, emosi, dan kemungkinan momen-momen menentukan yang bisa menjadi sorotan sepanjang musim Super League. Persib Bandung memulai laga dengan serangan terstruktur. Adam Alis menjadi ujung tombak awal ancaman bagi pertahanan Bali United melalui second ball yang hampir membuahkan gol. Di menit kedua, duel ketat terjadi antara Julio Cesar dan Boris Kopitovic. Momen ini nyaris berakhir dengan blunder bagi Persib ketika Julio Cesar menahan bola terlalu lama, namun Kopitovic gagal memanfaatkan peluang itu. Tekanan Persib terus berlanjut hingga menit ke-23 ketika kerjasama apik antara Adam Alis, Tom Haye, dan William Barros membahayakan gawang Bali United. Adam Alis melepaskan umpan silang cepat ke Tom Haye yang kemudian memberi umpan pantul ke William Barros. Sayangnya tembakan Barros masih meleset tipis di sisi kanan gawang Mike Hoffmeier. Meski begitu, momen ini menegaskan kemampuan Persib dalam membangun serangan kolektif yang berbahaya. Bali United, meski lebih banyak bertahan, menunjukkan disiplin tinggi. Para bek dan gelandang tuan rumah mampu memotong beberapa serangan cepat Persib. Namun, kecepatan dan kreativitas lini tengah Persib tetap membuat tuan rumah waspada. Babak pertama baru berjalan seperempat waktu, tetapi tekanan Persib menunjukkan bahwa mereka datang bukan hanya untuk bertahan, melainkan mengincar kemenangan sejak awal. Pertengahan babak pertama laga Bali United kontra Persib Bandung menjadi momen yang tak kalah dramatis dibanding peluang-peluang yang tercipta. Gelandang andalan Persib Bandung Tom Haye menjadi pusat perhatian ketika baju yang dikenakannya robek setelah terlibat tarik-menarik dengan pemain Bali United. Insiden ini memicu gelombang emosi di lapangan, tak hanya bagi Haye, tetapi juga bagi seluruh pemain yang menyaksikan. Haye, yang terkenal dengan karakter penuh semangat dan agresif di lapangan, tak bisa menahan kekesalannya. Dengan wajah tampak kesal, ia melempar jersey yang sudah robek ke tanah sebelum akhirnya keluar sementara untuk berganti dengan jersey baru. Wasit yang mengamati situasi tersebut segera menegur pemain asal Belanda itu dan memberikan kartu kuning sebagai konsekuensi dari tindakannya yang dianggap menimbulkan gangguan dalam jalannya pertandingan. Momen ini menjadi sorotan utama bagi penonton dan media karena menampilkan sisi emosional yang terkadang sulit dikontrol oleh pemain profesional. Bagi Persib, kehilangan fokus sekilas sempat menjadi kekhawatiran. Namun, tim segera menenangkan Haye dan memulihkan ritme permainan. Suasana tegang ini juga berdampak pada jalannya pertandingan. Interaksi fisik antar pemain meningkat, pelanggaran sedikit demi sedikit menumpuk dan tensi tinggi terasa hampir di setiap sudut lapangan. Tak hanya Haye yang memunculkan drama, insiden ini juga memicu reaksi dari pelatih dan staf Persib Bandung. Manajer umum Mukhtar dan pelatih Boyan Hodak terlihat bergegas menenangkan situasi, memastikan Haye tetap fokus untuk sisa babak pertama. Terlepas dari insiden tersebut, Persib tetap menunjukkan kemampuan menyerangnya. Babak pertama, walau dramatis, tetap berakhir tanpa gol, menandakan bahwa intensitas tinggi pertandingan belum bisa diterjemahkan menjadi keunggulan di papan skor. Usai insiden jersey robek,
Persib Bandung berusaha menyalurkan emosi menjadi serangan yang lebih terukur. Pada menit ke-35, Tom Haye mencatatkan peluang pertama melalui tendangan bebas dari depan kotak penalti Bali United. Dengan teknik yang baik, Haye melepaskan sepakan yang mengarah ke sisi kanan gawang. Namun kiper Mike Houtmeyer tampil gemilang dengan penyelamatan refleks yang membuat skor tetap 0-0. Tak lama kemudian giliran Ramon Tenka yang menebar ancaman. Pemain asal Brazil ini melewati beberapa bek tuan rumah di kotak penalti, melepaskan tembakan keras ke arah gawang. Sekali lagi, Houtmeyer membuktikan ketangguhannya dengan menepis bola. Beberapa detik kemudian, Federico Barba mencoba memanfaatkan bola liar di depan gawang, namun tetap gagal menembus pertahanan Bali United yang disiplin. Persib terus menekan, menampilkan kombinasi antara umpan cepat dan dribble individu. William Barros dan Adam Alice menjadi kreator peluang, mencoba membuka celah di pertahanan tuan rumah. Bali United di sisi lain tetap menahan serangan dengan formasi yang rapat dan pressing agresif, memaksa Persib kesulitan menciptakan peluang bersih yang benar-benar berbahaya. Babak pertama berakhir dengan imbang tanpa gol, meski Persib Bandung mendominasi beberapa momen penting. Kesempatan emas yang dimiliki Haye, Tanke, dan Barba menjadi bukti bahwa lini depan Persib cukup tajam. Namun ketangguhan kiper dan disiplin pertahanan Bali United membuat mereka belum mampu memecah kebuntuan. Babak pertama ini menegaskan bahwa pertandingan masih terbuka lebar, dan tensi tinggi dari awal laga kemungkinan akan terus berlanjut di babak kedua. Babak pertama yang sengit meninggalkan bekas tensi tinggi yang tak luntur begitu saja ketika babak kedua dimulai. Insiden-insiden fisik dan protes kepada wasit menjadi bumbu yang memperlihatkan rivalitas kuat antara Bali United dan Persib Bandung. Salah satu momen yang menarik perhatian adalah reaksi pelatih Persib, Bojan Hodak, terhadap keputusan wasit yang dianggap merugikan timnya. Pelatih asal Kroasia ini tampak memaki-maki wasit cadangan, mengekspresikan ketidakpuasan terhadap beberapa pelanggaran yang diabaikan oleh pengadil lapangan. Manajer Persib, Kumo Mukhtar, sigap menenangkan situasi, mengambil alih protes yang dilakukan Hodak agar tidak memicu eskalasi lebih lanjut. Sementara di lapangan, intensitas permainan tetap tinggi. Kedua tim saling jual beli serangan meski tak ada gol tercipta. Pelanggaran terus terjadi, menambah drama pertandingan yang sudah panas. Bali United menampilkan disiplin pertahanan yang membuat Persib kesulitan menembus jantung pertahanan. Sedangkan Persib berupaya memanfaatkan kreativitas lini tengah dan kecepatan penyerang untuk membuka kebuntuan. Tensi tinggi ini juga mempengaruhi psikologi pemain. Beberapa pemain Persib terlihat frustasi setelah peluang mereka gagal dikonversi menjadi gol. Namun pengalaman dan ketenangan pelatih serta manajer membuat tim tetap fokus. Babak pertama mungkin berakhir imbang, tetapi tekanan mental dan fisik yang dirasakan kedua tim menandakan bahwa laga malam itu belum selesai. Babak kedua menjanjikan momen-momen penting yang bisa menjadi titik balik pertandingan. Memasuki babak kedua, Bali United mengambil inisiatif menekan pertahanan Persib Bandung. Tuan rumah berupaya memanfaatkan celah yang ditinggalkan oleh Persib setelah tensi tinggi di babak pertama. Serangan demi serangan dilancarkan, dengan kombinasi dribble individu dan umpan silang dari sisi sayap. Namun kiper Persib, Teja Paku Alam, tampil gemilang dalam menahan beberapa peluang berbahaya. Salah satunya adalah one-on-one dengan Rahmat Arjuna, di mana Teja mampu memblok tembakan keras dan menjaga gawangnya tetap rawan. Menit ke-64 menjadi titik awal pergantian strategi bagi Persib. Pelatih Bojan Hodak dan asisten Johnny Jensen melakukan perubahan cepat dengan menarik 3 pemain sekaligus. Kakang Rudianto, Adam Alice dan Sadil Ramdhani digantikan oleh Frans Putros, William Marsilio, dan Beckham Putra. Perubahan ini bertujuan menyeimbangkan ritme permainan, menambah tenaga segar di lini tengah, dan membuka peluang serangan balik. Bali United juga melakukan pergantian dengan memasukkan Mirza Mustafik menggantikan Brandon Wilson untuk memperkuat sisi sayap dan menambah kreativitas serangan. Meski tekanan Bali United cukup kuat di awal babak kedua, kedisiplinan lini pertahanan Persib membuat peluang-peluang mereka masih gagal dikonversi menjadi gol. Kombinasi kinerja api kiper dan koordinasi antar pemain belakang Persib menahan gempuran tuan rumah. Babak kedua kini memasuki fase krusial, di mana perubahan strategi, ketahanan mental, dan efektivitas penyelesaian akhir akan menentukan siapa yang akhirnya keluar sebagai pemenang. Laga memasuki menit-menit krusial babak kedua, ketika ketegangan memuncak di tengah dinamika perubahan strategi kedua tim. Bali United yang masih mengejar gol, memasukkan Mirza Mustafik untuk menambah kreativitas di lini tengah. Namun, masuknya Mustafik justru menimbulkan insiden kontroversial. Bermula dari duel Julio Cesar dengan William Barros, bola berhasil direbut Barros dengan duel bawah. Tetapi, Mustafik mencoba mengambil bola menggunakan pul sepatu. Kontak ini dianggap berbahaya oleh wasit. Awalnya, wasit Irfan memberikan kartu kuning, namun setelah melakukan pengecekan VAR,
keputusan tersebut berubah menjadi kartu merah. Insiden ini membuat Bali United harus bermain dengan 10 pemain, membuka peluang bagi Persib untuk mengambil alih kontrol permainan. Kartu merah Mustafik menjadi titik balik psikologis bagi kedua tim. Bali United terlihat lebih berhati-hati dalam menyerang, sementara Persib memanfaatkan situasi untuk menekan lebih agresif melalui serangan balik cepat dan kombinasi umpan-umpan terukur dari lini tengah. Di sisi Persib, pelatih Boyan Hodak dan asistennya Johnny Jansen mulai menyiapkan strategi super sub untuk memaksimalkan peluang mencetak gol. Fokus utama adalah mengoptimalkan energi pemain baru seperti Beckham Putra yang diharapkan mampu menjadi game changer. Kombinasi tekanan Bali United yang menipis akibat kartu merah dan kreativitas pemain Persib membuka peluang bagi tim tamu untuk menekan pertahanan lawan. Momen ini menjadi puncak ketegangan sebelum gol penentu tercipta. Kedua tim tetap mempertahankan intensitas tinggi, tetapi disiplin Persib dan kemampuan memanfaatkan peluang yang muncul dari situasi numerik lebih unggul menandai babak ini sebagai fase penting sebelum klimaks pertandingan. Drama kartu merah Mustafik jelas menjadi salah satu titik balik utama yang mengubah arah laga. Menit-menit akhir pertandingan menjadi saksi dari momen penentu yang mengubah jalannya laga. Persib Bandung memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah kartu merah Mirza Mustafik semakin agresif dalam menyerang. Super sub Andrew Jung yang masuk sebagai pengganti membuktikan dirinya menjadi sosok penentu kemenangan. Hanya 7 menit setelah masuk lapangan, Jung sukses mencatatkan gol melalui umpan manja dari Beckham Putra yang berhasil melewati Tijmen Gopal dengan aksi individu cemerlang. Gol ini langsung membangkitkan semangat tim dan supporter Persib. Serdadu Tridatu, Bali United berusaha mengejar ketertinggalan, tetapi ketahanan lini belakang Persib dan performa apik kiper Teja Paku Alam membuat upaya tuan rumah sia-sia. Gol Andrew Jung menjadi bukti efektivitas strategi super sub yang diterapkan Boyan Hodak, di mana pemain pengganti dimanfaatkan untuk mengubah dinamika permainan dalam waktu singkat. Pada akhirnya Persib Bandung menutup pertandingan dengan kemenangan 1-0 atas Bali United. Babak kedua yang penuh tekanan, insiden kartu merah dan pergantian strategi berhasil dimanfaatkan secara maksimal oleh tim tamu. Lini depan Persib yang kreatif, disiplin pertahanan, serta keberanian dalam memanfaatkan peluang yang muncul dari situasi numerik lebih unggul menandai babak ini sebagai fase penting sebelum klimaks pertandingan. Drama kartu merah Mustafik jelas menjadi salah satu titik balik utama yang mengubah arah laga. Susunan pemain kedua tim turut menjadi catatan penting. Bali United menurunkan Mike Hafmeier sebagai kiper utama, dibantu oleh Rizky Dwi Febrianto, Joao Vitor Ferrari, Kadek Arel, dan lainnya. Persib Bandung diperkuat Teja Paku Alam di bawah Mistar dengan lini tengah kreatif yang melibatkan Adam Alis, Tom Haig, dan Beckham Putra. Pelatih Boyan Hodak berhasil membaca situasi pertandingan, memaksimalkan peluang, dan membawa Persib meraih 3 poin krusial di kandang Bali United.